Dan di situ dikatakan seorang gitu kan, dan rupanya pun itu sangat tidak tampan gitu kan. Dan Yesus kalau kita lihat fotonya di mana-mana itu tampan gitu. Oke, ya. Betul nggak? Iya, betul. Ada yang mempertanyakan hal ini, terutama dari kalangan rabi-rabi Yahudi, ya kan. Tetapi dalam hal ini konteksnya adalah, sebentar aku share ulang deh. Sebentar. Ya, dari kalangan rabi Yahudi, dia mempertanyakan, Yesus ganteng kok di sini tidak tampan gitu ya. Di sini kontradiksi dong gitu kan. Jadi Anda bisa melihat dari ketika ini ia dihina dan dihindari orang. Nah, maksudnya tidak tampan. Ini mungkin ya, saya mungkin bisa salah. Ia dihina dan dihindari orang. Jadi pada waktu penangkapan itu murid-muridnya juga larikan diri. Mereka yang punya afiliasi dengan dia itu juga pada lari tunggang langgang ya. Kemudian ya soal ya mungkin saya bisa jawabnya seperti itu Pak. Tetapi yang paling sangat kuat di sini bahkan dari kalangan Judaism sendiri yang ini ya, mereka mengakui bahwa ini mengenai nubuatan mengenai Mesias. Ya berarti ya saya ini seluruhnya satu perikop gitu ya mengenai tentang nubuatan buat ini Yesus ya. Iya betul, gitu. Betul. Anda bisa buka Yesaya 9 ayat 6. Saya 9 ayat 6, baik. Sebab seorang anak telah lahir. Di situ kan telah lahir itu, sedangkan Yesus 600 tahun kemudian baru lahir itu kira-kira. Oh baik. Saya rasa Yesaya itu kalau mulai yang tadi itu bukan perbuatan buat Yesus kan. Kayaknya sih. Itu aja. Minta penjelasannya aja. Sebenarnya gini Pak Munir. Dalam hal ini kawan-kawan Muslim bermain dua kaki. Dua kakinya maksud saya seperti ini Pak Munir. Muslim percaya Nabi Isa itu Masih ya Pak? Iya betul. Betul ya. Betul. Dan ini juga nubuatan mengenai Al-Masih. Tetapi pada saat yang sama teman Muslim menyangkal bahwa ini adalah Al-Masih itu. Nah ini maksud saya, teman-teman Muslim bermain di dua kaki. Al-Masih nggak apa-apa kalau menurut aku, Al-Masih nggak apa-apa. Al-Masih itu adalah Mesias. Dan Mesias, ini adalah nubuatan mengenai Mesias Pak Munir. Ayat berapa tadi Pak? Ya, 9 ayat 6. Oke, 9 ayat 6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, namanya disebutkan. Nah, kalau Bapak belajar teologi, ada istilahnya seperti ini Pak. Ada yang namanya sekarangnya Tuhan. Gitu. Jadi memang kalau secara kronologis pada waktu itu mungkin ada anak yang telah lahir, mungkin. Tetapi di mata sekarangnya Tuhan, oke, kita perhatikan dulu dari satu perikop ya Pak. Dan sekali lagi saya cuma berharap Bapak tidak bermain di dua kaki. Mohon maaf, saya nggak termasuk gimana-gimana. Kenapa? Karena kawan-kawan Muslim di satu sisi mengaku Yesus itu Mesias, Al-Masih. Tapi di sisi lain menyangkal bukti-bukti kemesiasannya Yesus. Contohnya seperti ini. 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang berimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tangan Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari yang jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Nah, Bapak bisa melihat pada waktu Nathanael bicara dengan Yesus. Filipus berkata kepada Nathanael,
kita telah menemukan Mesias, dia disebut dalam kitab suci, yaitu Yesus dari Nazaret. Nah, Nathanael berkata seperti ini, mana ada yang sesuatu yang baik dari Nazaret. Kenapa? Karena Nazaret pada waktu itu adalah kota yang tingkat kejahatannya cukup tinggi. Jadi itu disebut nggak mungkin lah kalau misalnya mungkin, mohon maaf, kalau di Surabaya itu daerah itu gitu, wah nggak mungkin di sana itu daerah yang ini, nggak mungkin. Nah, ini nubuatan ini benar-benar mengatasi waktu. Dia bicara mengenai bangsa yang bicara dalam kegelapan. Nah, itu bicara mengenai kota Nazaret tadi. Mereka ini orang-orang yang di dalam kegelapan. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Matius. Matius juga mengatakan yang sama. Bangsa yang telah berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itu Matius pada abad pertama sudah mengkonfirmasi nubuatan ini mengenai Yesus. Mengenai Mesias ya, dan yang diakui. Di situ Bang, dan di situ lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan, ya, Raja Mesias. Apakah dia ada seorang raja gitu? Oh, jelas. Yesus di dalam kitab Matius itu banyak sekali mengatakan hal kerajaan Allah seumpama bla bla bla, hal kerajaan Allah seumpama bla bla bla. Yesus berkali-kali di dalam kitab Matius mengatakan hal kerajaan Allah. Karena apa? Ya memang Yesus adalah dari sononya adalah raja. Makanya nubuat dalam pemerintahan. Mungkin itu dia menguasai pemerintahan waktu itu. Mungkin bisa dibaca. Sekarang gini, bisa dong kita sebut itu juga kalau kita aplikasikan. Karena mohon maaf, negara-negara yang Kristen saat ini memang lebih dominan, Pak. Misalnya ya tentang penemuan, tentang sistem pemerintahan, kayak Amerika misalnya seperti itu, memang lebih dominan. Inggris. Misalkan pemerintahan Jokowi, tentu dia memiliki istana gitu kan, dia memiliki pasukan gitu. Oke, itu ada kok, Pak. Raja. Sebentar ya, saya carikan ayatnya. Yohanes 18 ayat 36. Kalau ada yang lain Muslim mau nanya, silakan. Aku hanya sponsornya aja. Ya, ini ya Pak ya. Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kalau kita bicara lambang pemerintahan, ya benar. Yesus memang punya kerajaan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, ini. Bahkan Pilatus bertanya, jadi engkau raja? Nah, Yesus menjawab, engkau mengatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia. Supaya aku menjadi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal. Engkau mengatakan mana, Bang? Engkau mengatakan mana dia? Bahwa aku adalah raja. Andai dong. Itu saya vitamin. Saya. Iya, memang betul kan, orang itu mengatakan kan, tapi bukan Yesus yang mengatakan itu, betul. Nah, ini Yesus di ayat 36. Ini. Engkau ya Pak Munir gitu. Iya, engkau telah mengatakan aku Pak Munir. Memang dia itu mengatakan. Lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Itu kan konfirmasi dari Paul 6 itu, Mas. Konteksnya. Jadi kita juga bicara konteks dekatnya seperti apa gitu Pak Munir. Konteks dekatnya seperti apa, satu perikop, nggak langsung kita potong ya. Nah, ayat 36 jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, berarti dia jelas dia punya kerajaan. Oh, nanti di surga. Oh, bukan kerajaan juga. Surga maksudnya. Oh, bukan juga. Terus Mesias pada waktu dalam eskatologi ya, itu dia juga akan menurunkan kerajaan namanya kerajaan 1000 tahun. Itu ada juga Pak. Dan dia juga menjadi raja soal yang akan menghakimi. Yesus nanti akan menghakimi kita semua.
bukan bukan nabi ya, bukan baginda nabi, melainkan Yesus lah yang menghakimi. Ya, Tapi misalkan gini Bang, misalkan gini Bang, Yesus adalah Yesus ini Coba yang lain, kata-kata Pak ininya lah. Pak Caka. Ya Bang. Coba yang lain ada Pak siapa aja tuh? Ade Rion, kamu tidur ya? Tidur. Oh, Ade Rion. Domba kecil. Tidur dia tuh. Masih monitor. Reformate. Main game. Apa? Nanti kalau aku udah ngomong kabur semua. Domba kecil, misalkan gini, domba kecil. Apa itu? Ini kata kasarnya ya. Misalkan Yesus kasar nanti halus, tengah kasar nggak apa-apa. Iya, gitu dong. Misalkan Yesus nanti misalkan Yesus nanti akan jadi raja di surga gitu kan. Akan menghakimi orang gitu. Lalu apa kata orang yang telah membunuh dia dulu, yang telah menyeret dia? Alah, kamu aja dulu di bawah kekuasaan saya, pasti ngomong gitu dia. Ya mana itu gimana, tahu Pak? aku emang aku bisa nentukan dia mau diapakan. Itu pertanyaan aneh. Iya kan aku cuman Jangankan Yesus, kau jadi raja umpamanya di Madura, gitu. Mau dia mau itu kan Ibaratnya gini, pertanyaanku itu, ibaratkan kita nih nemu preman sedang mabok masuk ke dalam got gitu kan, lalu kita yang gotong gitu. Lalu dia setelah sembuh yang mabuk itu, lalu petantang-petenteng lagi dengan sombongnya gitu. Lalu kamu jangan sombong lah, kamu mabuk, aku yang gotong. Kan ibaratnya gitu kan. Nah, kamu jangan sombong, kamu jadi raja, lu yang bunuh gue dulu. Aduh, Munir. Ya, jadi kesimpulannya adalah seorang Tuhan itu tidak mungkin satu kali pun dilecehkan oleh umatnya gitu, apalagi di bawah kekuasaan raja gitu. Pak Munir, saya boleh tanya Pak Munir. Kerajaanku bukan di sini. Ya, saya boleh tanya Pak Munir nih. Kita dulu pernah diskusi ya bahwa menurut Anda firman itu kan kita kan bicara mengenai kodrat ganda Yesus ya. Kodrat ganda Yesus itu saya umpamakan seperti ini Pak Munir. Saya dulu pernah diskusi sama teman juga. Saya pengen Abang Pak Munir nih kalau cari istri itu yang cantik jasmani atau cantik rohani? Kalau Pak Munir. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Oh ya, oke. Bagus Pak Munir. Nah, ketika Anda menikah kan Anda menerima keduanya kan Pak Munir? Ketika saya menikah, ya menikahi wanita itu, Anda mau tidak mau kan terima keduanya. Entah itu dia beneran cantik hatinya, amit-amit ternyata buruk hatinya, misalnya kayak gitu. Nah, Anda kan pasti menerima keduanya. Nah, sama juga. Kalau ada yang anak tunggal Bang. Ya jangan gitulah, paling tidak itu ya anaknya apa yang punya RCTI misalnya kayak gitulah. Enggak, yang penting sawitnya luas dan bapaknya sakit jantung. Astagfirullah, nanti bapak didoain gitu juga. Lanjut Bang, bercanda. Jadi gini Bang, maksudnya seperti ini, menerima kemanusiaan Yesus, Anda juga harus menerima keilahian Yesus, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sama Anda menerima lahiriah istri Anda juga menerima yang rohaniah dari istri Anda. Yang lahiriah istri Anda itu bisa metamet ya, ini orang lain, bisa meninggal, tetapi yang rohaninya itu kan nggak bisa meninggal. Nah, Yesus dalam misinya, dia menjadi manusia, dia adalah kalam atau firman itu sendiri. Saya buka di Yohanes ya. Saya buka Yohanes. Yesus itu penyampai firman. Yesus itu penyampai firman apa firman, Pak? Yesus adalah firman sendiri, tetapi dia juga adalah penyampai itu. Di dalam, jadi kita keduanya, Pak. Ya, jadi nggak bisa hanya menerima, kita nggak bisa menerima istri. Anda nggak bisa menerima istri Anda hanya luarnya aja, Anda menerima dalamnya juga. Nah, kami menerima keduanya. Yesus dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia dan dia menyampaikan firman dari
Penyampai firman dari mana? Dari Allah. Dia menyampaikan firman dari Allah. Kenapa Anda mesti bingung? Tidak, kami tidak bingung. Kenapa? Karena dia dalam posisi menjadi manusia. Ya, kalau dia menjadi manusia, maka dia wajar, dia wajib, dia harus menyampaikan firman dari Allah. Penyampai firman yang berfirman gitu ya. Sekalian berfirman. Gini, dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman ya. NRK and Hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Firman dalam artian apa namanya? Strong. Firman ini adalah logika atau thoughts of the Father. Jadi ada dua arti. Yang pertama, firman ini adalah logikanya Allah, thoughts of the Father. Ini gimana ya? Aku buka ini ya, arti logos ya. Tapi ini nggak bisa dibuka nih. Logos itu bisa berarti kata-kata. Dia juga bisa berarti pikiran. Ya kan? Nah, ini bahkan dia expressing the thought of the Father. Jadi saya nggak asal ini ya, nggak asal sebut. Dia adalah pikiran Sang Bapa. Logos itu adalah pikirannya Sang Bapa. Nah, ketika maksudnya seperti ini. Ketika Allah berbicara, dia mengeluarkan firman-Nya. Itu kan nggak cuma yang terucap, Pak, tapi juga yang di dalam diri Allah. Nah, yang di dalam diri Allah itulah yang disebut dengan pikiran Allah atau thoughts of the Father tadi. Oke ya, saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Firman, pikiran Allah itu ya, bersama-sama dengan Allah, dan pikiran Allah itu adalah Allah. Nah, pikiran Allah itu yang tadi bersama-sama Allah, dia telah menjadi manusia. Artinya dia mengambil natur manusia itu dan diam di antara kita. Nah, jadi ketika dia menjadi manusia, wajar dia menerima firman. Karena dia telah menjadi manusia. Kalau dia tidak menerima firman, berarti firman itu telah menjadi setengah manusia. Nah, dia di sini tercatat bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, Anda bisa menerima wujud luar istri Anda dan wujud istri dalam istri Anda. Dan demikian pula kodrat ganda Yesus itu seperti itu. Dia sesungguhnya manusia dan dia juga sesungguhnya firman Allah. Dan firman Allah itu pasti Allah. Oke, saya stop share dulu ya. Saya ingin tanya Pak Munir. Pak Munir dulu kan sempat mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan ya Pak Munir. Benar tidak? Firman itu adalah ciptaan. Enggak, jujur aja dulu pernah ngobrol seperti itu. Nah, ya nggak apa-apa. Firman itu adalah ini. Ya, aku juga bingung juga sih kalau bicara tentang Allah, sifat-sifat Allah. Gitu. Sekarang gini Pak, coba pertanyaannya saya ganti. Menurut Anda, apa yang terjadi kalau Allah nggak punya firman? Silakan. Kalau Allah nggak punya firman, tentu bagaimana dia berkomunikasi dengan para malaikat, dengan para rasul. Kan nggak mungkin. Tunggu Pak Munir. Tunggu. Ini kita belum ngomongin ada malaikat loh Pak. Ini kita belum ngomongin ada malaikat. Ini kita baru bicara ketika Allah sendiri. Ketika Allah sendiri. Ketika Allah yang sendiri itu, dia tidak punya firman. Menurut Anda apa yang terjadi? Ya tetap jadi Allah. Nggak akan berubah. Walaupun dia menengai. Oke. Kalau tanpa firman, berarti dia nggak punya logika Pak Munir. Nah, sesuatu yang disebut Allah, ibarat tapi orang tanpa bisu, firman. Ibarat orang bisu. Loh, sekarang gini Pak Munir. Ya Allah yang bisu itu bukan Allah. Ya enggak? Contohnya, ya itu. Ada maaf aku enggak ngadu sebelah ya. Ada yang menyembah patung. Nah, itu kan Allah yang bisu, Pak. Ada yang beribadah kepada patung. Itu kan Allah yang bisu, Pak.
Nah, Allah yang bisu itu ya seperti itu. Berarti tanpa firman, apa yang terjadi? Kalau Allah kan enggak punya firman, kalau Allah saya. Gimana Pak? Allah, Anda punya firman berarti? Itu firman Allah iya. yang ditulis di Al-Quran itu firman aman. Allah itu. Aman Pak, aman. Saya Allah itu berfirman. Ya, saya tahu Allah Anda punya firman. Nah, pertanyaan saya, kalau Allah tidak punya firman, jadi jangan ngomongin Allah punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, apa yang terjadi? Bisa menciptakan langit bumi? Ya, apa yang terjadi? Ya bisa, dengan tangannya kok. Masa dengan mulutnya? Lah, sekarang gini, memangnya pas mau menciptakan kan harus ada kun fayakun loh, Pak. Ya terus kan, tangannya gerak, mau ngomong tangannya gerak pun itu ya kalau bisa. Itu bahkan gerakan refleks itu sudah ada di otak kita sudah bekerja dulu loh Bang Munir. Refleks banyak orang yang cacat nggak bisa bicara, tapi dia bisa bikin ide itu berkreasi. Oke, tetapi apakah dia tidak punya kata hati? Apakah dia tidak punya kata hati? Ya anggaplah dari punya. Kata hatinya itu kan dari pikirannya dia itu dia bisa menciptakan segala sesuatu. Itu startingnya kan dari situ Pak. Ya. Nah sekarang yang saya tanyakan, bahkan kata yang saya sebut firman tadi, kata hati pun Allah nggak punya. Untuk menciptakan dia harus berkehendak dulu. Kehendak itu udah kata-kata loh Pak. Ya, nah, Anda bisa melihat dari analogi yang saya berikan. Artinya apa? Ya. Tanpa firman, Allah tidak pernah ada. Oke, terus gimana itu? Ya, firman itu adalah Allah itu. Iya, oke. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, ya makanya kita terima, kami yang Kristen menerima dengan komplit. Bukan sekedar menerima yang luarnya saja. Kami terima yang dalamnya, kami terima luarnya. Kami terima keduanya. Kami terima Yesus benar-benar menjadi manusia. Ya, dia total manusia. Tetapi kami juga terima. Dia sebenarnya firman Allah. Yang tanpa firman Allah tidak ada yang diciptakan. Nggak ada satupun. Allah nggak pernah ada. Tidak pernah ada Allah kalau tanpa firman. Ya, silakan Pak. Oke, apakah firman Allah itu cuman Yesus itu saja? Yesus itu aja, terus dia nggak berfirman lagi gitu? Oh tidak. Saya kasih logika seperti ini, Pak. Gelas, saya kemarin sudah bilang ya, gelas saya lempar dari kamar saya, itu hilang Pak. Dia tidak ada di hadapan saya. Tetapi ketika pikiran saya lempar keluar, saya kangen sama sanak saudara saya lempar keluar dari saya. Saya datangi dia secara pikir. Pikiran itu tetap saya persiapkan. Kan Pak Menteri kan bos sawit nih ya. Wah, aku harus pakai dasi segala macam. Nah, aku bersihkan sepatuku. Nah, karena besok aku mau ketemu bos sawit ini, raja sawit dari Medan ini. Nah, pikiran saya sudah saya lempar ke masa depan dulu. Pikiran saya sudah ada di masa depan pada saat sama. Logos saya masih di dalam diri saya. Atau misalnya saya ingat masa kecil saya dulu, pikiran saya pun bisa masuk ke ruang dan waktu yang zaman dulu. Sementara logos itu tetap dalam diri saya. Demikian pula ketika firman Allah itu menjadi manusia, firman yang sama tetap ada di dalam diri Allah. Seperti itu Pak Munir. Oke. Menjadi apa aja firman Allah itu selain menjadi Yesus? Menghasilkan apa aja selama ini? Oke. Baik. Ini agak berbeda pemahamannya Pak Munir. Menurut Anda, firman itu menjadi manusia, berarti firman itu menciptakan manusia yang ya kan menjelma kalau menjadi kan. Artinya dari audio Yesus, jadi sesuatu yang konkret. Perlu kita ketahui di sini Pak. Ia datang kepada miliknya. Ia di sini adalah firman itu.
Jadi pelajaran apa? Bapak bisa dapatkan apa di sini? Iya, firman itu, iya Nggak ada suaranya bro, jaringanku rusak mungkin ya. Dia terlempar. Oh terlempar ya. Oh kiranya aku yang rusak. Ini jaringannya aku nih jaringan tapi masih bisa aja ya. Mantap kali HP ku nih. Pokoknya aku punya pesan wanita yang darah biru aja lah. Di mana nih, bahas apa lagi nih? Apa bahas ini? Ada nggak yang mau mempertanyakan tentang masalah OBS? Ini. Pak Jakanya udah masuk lagi. sorry Pak, sorry. Oh, masuk lagi. Ini hilang Pak. Oke, Iya, Pak. saya ulang ya Pak ya. Yang menjadikan sekarang ini. Iya, ya. Saya ulang. Ini nggak didoain Pak Munir kan ini? Enggak. Cuma disentil aja tadi. Subhanallah. Gini ya Pak ya, saya ulang ya Pak ya. Iya, sang firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Berarti ialah logikanya Allah tadi, logosnya Allah tadi ya, pikirannya Allah tadi itu, ia sendiri yang datang. Tentu beda dengan Allah menciptakan Zulkifli, Allah menciptakan Handi Selebes, Allah menciptakan ini. Karena itu bukanlah ia sendiri. Sementara yang ia itu dalam datang menjadi manusia, Yesus Kristus. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Pak Munir. Ada pertanyaan makin dong atau makin plong? Ya ini pertanyaannya ini mungkin agak mengerucut ini. Kan Yesus diciptakan berfirman kan. Sebab Allah berfirmanlah, maka Yesus ada. Demikian pula dengan matahari. Sebab Allah berfirmanlah, maka matahari ada. Gitu kan. Nah, lalu apa bedanya gitu kan? Kan sama. Gitu. Betul nggak? Gini Pak Munir, bedanya, makanya karena saya udah debatkan. Gini, untuk jelasnya gini, hilang suaranya. Kan gini ayatnya, segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya gitu. Nah, segala sesuatu di firman firman siapa? Firman Allah. Gitu. Bedanya di sini Pak. Itu Allah berfirman untuk creatio ex nihilo. Sebaliknya di sini adalah Allah sendiri yang datang dalam menjadi manusia. Jadi dibaca ayat ini secara komplit Pak. Silakan. Apa bedanya penciptaan matahari di bumi dengan Yesus? Kan sama-sama Allah berfirman kan? Begitu. Bedanya adalah yang Yesus tadi adalah ia sendiri. Bisa dipahami tidak Pak? Mungkin Pak Munir ini belum bisa membedakan firman dengan berfirman. Ya. Dengan berfirman. Iya, beda tuh Pak Munir. Kalau di KBB nanti Pak Munir lihat, firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Nah itu, jadi kalau Pak Munir belum bisa bedakan itu memang agak rancu Pak. Oke lanjut Pak Jaka. Iya, baik, betul. Thank you Pak Erben. Saya jadi tambah gambaran. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman, ya kan Pak? Tetapi kejadian Yesus adalah ia sendiri, kata benda ini, sang logos sendiri yang datang. Berarti ia yang tidak berfirman dulu sang Allahnya. Ia Firman itu yang datang, Pak. Firman itu sendiri. Jadi Bapak bisa bayangkan Allah berbicara, ya kan? Allah berbicara, kemudian segala sesuatu terjadi, ya kan?
Nah, bedanya dengan Yesus adalah logikanya Allah yang turun menjadi manusia. Logosnya Allah yang turun menjadi manusia. Mohon maaf Pak Munir, nggak mungkin Anda nggak paham. Ya, nggak aku paham. Cuman kan gini Bang, apakah didahului dengan berfirman atau firman itu keluar sendiri tanpa berfirman gitu? Itu belum jelas. Sehingga jadi Yesus gitu. Apakah Yesus itu yang keluar dari Bapa itu didahului dengan berfirman atau tidak usah berfirman, waktu itu langsung keluar sendiri gitu dari Allah itu? Gini Pak Munir, mau dia berfirman dulu atau tidak berfirman dulu, tetapi innernya Yesus itu adalah firman itu sendiri Pak. Firman itu sendiri. Ya, betul. Bentar, di ayat ini coba jangan ditutup ya. Apa tadi yang ditandai itu? Silahkan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi apa itu, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Oh bukan ya? Bisa dibedakan kan Pak? Sederhana kan? Bahwa Yesus adalah logos itu sendiri. Kita harus membacanya, ada namanya konteks dekat, ada konteks jauh. Nah, konteks dekat itu Bapak lihat atasnya nih, bawahnya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat dari ayat pertama, pada mulai adalah firman. Nah, ini kan kita lagi mencari sang firman itu. Ini menggunakan apa namanya? Non ya, kata benda ya. Firman itu adalah Allah, pada yang adalah firman, sama dengan Allah, segala sesuatu disebutkan oleh firman. Ya kan? Kita lagi bicara sang firman. Ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saat firman itu adalah Allah, itu berarti sebelum dilahirkan ya? Iya, itu adalah prainkarnasi Yesus. Jadi ketika dia menjadi manusia, ya dia benar-benar total manusia. Lahir dari apa istilahnya, dari itu, sama seperti Nabi Anda, kemudian Rasul Paulus, semua lahir dari situ semua. Karena dia memang benar-benar manusia. Gitu Pak. Benar-benar manusia, tapi tadi ayatnya firman itu adalah Allah gitu. Itu gimana yang betul? Jadi gini Pak, kenapa benar-benar manusia? Karena firman itu telah menjadi manusia di ayat sini. Ya kan? Firman adalah Allah. Enggak bang. Soalnya tadi katanya firman itu sudah menjadi, firman itu adalah Allah gitu kan. Betul. Dan apakah Allah itu menjadi manusia gitu? Apakah urutannya gitu? Jadi ayatnya. Maksudnya gimana? Ayatnya kan mengatakan firman itu adalah Allah gitu. Nah ya, sekarang betul. Anda bilang firman itu jadi manusia. Iya betul. Ya kan tadi firmannya menjadi Allah gitu kan? Bukan firmannya menjadi Allah, firman itu adalah Allah. Adalah kan saya Allah, sudah kasih umpama ya tadi, gitu. Bang Munir ya. Kalau Allah nggak ada firman, itu dia nggak pernah ada. Ya kan? Ya, tadi yang di awal kita bicara itu. Maksudnya prosesnya sehingga jadi manusia itu sebelumnya apa? Gitu? Sebelumnya kan Allah. Kayaknya ini gampang banget ya. Sebelumnya firman itu. Sebelumnya dia adalah firman. Ini kan sudah jelas. Pada mulanya adalah firman, logika Allah, pikiran Allah, sebelumnya ucapan Allah. Sebelumnya dia adalah logikanya Allah. Logika Allah bersama-sama dengan Allah, dan logika Allah adalah Allah. Pikiran Pak Munir adalah Pak Munir. Ya itu sudah pasti, karena pikiran Pak Munir adalah sejatinya Anda. Lalu dia menjadi manusia. Ya, berarti betul. Firman yang menjadi Allah, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia itu kan? Ya betul. Dia firman itu yang jadi boleh dikatakan firman. Allah. Jadi boleh dikatakan Allah menjadi manusia gitu. Ya 100% boleh benar. dong.
Ya benar. Ya memang seperti itu, ajaran kekristenan seperti itu, Pak. Bukankah ayatnya mengatakan Allah itu bukan manusia, Bang? Betul. Allah itu Allah tidak bukan bisa menjadi manusia. manusia sehingga dia berdusta, kan gitu. Tidak Sehingga seperti dia itu. berdusta. Ayatnya dibilang seperti ini. Allah bukan manusia, ya kan? Nah, tetapi Allah bisa menjadi manusia dong. Buktinya malaikat aja bisa Ya, jadi artinya manusia. manusia juga. Loh, malaikat bisa jadi manusia. Apakah dia tetap malaikat atau tetap manusia? Ini kan dia menjelma, bukan menjelma. Dia menampakkan diri sebagai manusia. Malaikat saja dalam level malaikat, tataran malaikat, dia bisa menampakkan diri sebagai manusia. Nah, apa sulitnya bagi Allah bahwa dia menjadi manusia? Tentu saja dia mengambil kemanusiaan, dia memberikan batasan atas dirinya. Kenapa? Karena tujuannya tetap lari ke Yesaya 53 tadi, untuk korban penebusan. Kenapa harus ada penebusan? Ya, Pak Munir bisa bayangkan kalau istri Anda menggunakan lipstik yang ada babi, kandungan babinya 1%, kira-kira Anda buang atau Anda pakai? Pasti Anda buang, kan? Nah, sama juga manusia dengan kandungan dosa. Manusia dengan kandungan dosa 1% pun ya harus dibuang dari hadapan Allah. Itulah kenapa Yesus Kristus dia menjadi manusia, menjadi korban tebusan bagi kita, sehingga kita yang harusnya dibuang diangkat menjadi anak Allah. Benar dong? Diangkat menjadi anak Allah, menjadi anak itulah Tuhan. Nah, itulah Tuhan. Tuhan itu harus 100%. Tuhan itu harus 100%, tidak ada natur kemanusiaannya sedikit pun harusnya. Sebaliknya Pak, sebaliknya Pak Munir. Tuhan yang nggak bisa menusulkan dirinya menjadi manusia, yaitu yang 100% bukan Tuhan, Pak Munir. Malaikat saja bisa menyatakan dirinya menjadi manusia. Abraham ketemu malaikat, malaikat bisa ngobrol, makan loh, malaikat aja bisa makan. Kemudian siapa namanya? Beda, Bang. Beda. Si Yakub dia bisa bertemu dengan malaikat Tuhan. Apalagi Tuhan. Bedanya di dalam, gini. sebentar malaikat. Pak. Kita buka di Kejadian 18. Iya. Kita buka Kejadian 18. Ini ya. Kita lihat. Kejadian 18 ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang tadi dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bisa bayangin nggak, Pak? Tuhan yang disembah di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru itu punya kemampuan nuzul. Bedanya kalau dalam Perjanjian Lama itu bukan nuzul, tapi teofani. Kami menyebutnya teofani, penampakan Allah. Nah, sementara di dalam Perjanjian Baru itu adalah inkarnasi atau dia menjadi daging. Nah, kalau ini tidak ada di tempat Anda, yang menjadi pertanyaan adalah tempat Anda. Karena sumber kami lebih tua dari sumber Anda. Saya bacakan ya. Dia menjadi daging. Dia menjadi daging. Ya. Saya bacakan dulu ya, Pak ya. Lalu berpalinglah orang di situ dan berjalan. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ini Yod-He-Vav-He sendiri. Artinya apa? Tuhan bisa berteofani. Dia bisa menyatakan diri sebagai manusia. Kalau Tuhan, mohon maaf, Tuhan Anda nggak bisa, jangan disamakan. Tuhan kami bisa, Pak. Dia bukan manusia, tetapi dia bisa menampakkan diri sebagai manusia, dan dia juga punya kuasa untuk menuzulkan diri sebagai manusia. Nah, itu ya, kenapa Allah kami nggak bisa menjadi manusia merendahkan diri turun ke dunia, Bang? Karena sudah ada ayat bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha mulia, maha suci. Kalau saya ngelihatnya nggak gitu, kalau Pak. ada Tuhan, kalau saya nggak ngelihatnya seperti Bang, itu. Saya melihatnya kalau dia tidak bisa membuktikan ya. diri, berarti dia unexist. Ya kalau gitu hapus itu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha mulia, maha
maha perkasa gitu kan. Jadi kalau ada Tuhan yang waktu itu di bawah kekuasaan seorang raja gitu kan, nggak berlaku ayat-ayat itu maha perkasa, maha tinggi, maha mulia itu. Karena dia Sekarang, sudah pernah berada di bawah kekuasaan orang lain. Mana yang lebih sulit? Yesus melepaskan diri dari kekuasaan Pilatus, atau Yesus melepaskan diri dari kekuasaan maut atau kematian? Ya buktinya kan mati juga Bang, waktu walaupun 3 hari lah. Artinya kan sudah pernah mati gitu kan, bukan kekal lagi kalau sudah pernah itu. Saya ulangi Pak pertanyaan saya. Mana yang lebih sulit bagi Yesus? Dia melepaskan diri dari kekuasaan Roma, atau dia melepaskan diri dari kematian, alias dia berkuasa atas Roma atau dia berkuasa atas kematian dengan bangkit. Apakah Yesus menurut bisa Bapak melepaskan sulit diri yang dari... mana? Oh iya, Yesus Ya. melepaskan diri dari kematian dong. Saya buka ayatnya. Enggak kok. Iya, enggak kok, dia pernah mati kok. Kecuali dia enggak mati sama sekali. Baru dia bisa. Langsung aja Sekarang gini Pak, terangkat itu kan. pada kenyataannya dia punya hak bebas. Dia mau di situ 3 hari 3 malam, mau seminggu di situ. Artinya apa? Oke. Itulah kekuasaan dia atas kematian. Oke. Mana Sekarang yang gini lebih Pak, hebat, Nabi Isa atau Yesus? Aku tanya sekarang, mana yang lebih hebat, Nabi Isa atau Yesus? Nabi Isa nggak pernah mati langsung terangkat. Sedangkan Yesus mati 3 hari. Boleh aku jawab? Siap-siap nangis. Silakan. Boleh. Silakan. Oke, udah Boleh, siap Kak lanjut. Munir? Kau udah siap belum? Tak jawab, simpel Iya jawaban. udah, kopinya udah kental. Lebih hebat Yesus. Udah. Dengar ya. Iya. Lebih hebat Yesus. Kenapa? Karena Isa sangat pengecut. Dia berbuat, dia kabur. Nyuruh muridnya yang bertanggung jawab. Benar gak? Yesus Muridnya bertanggung dikejar-kejar ya, jawab Bang apa Doba? yang telah Bukan Muridnya gitu Bang. dikejar-kejar sama orang-orang Yesus. Romawi, dibunuhi. Yesus itu dikejar-kejar. Jadi Yesus melakukan Itu sesuatu. disuruh Allah kok. Yang nyuruh itu Allah. Dengar dulu, dengar. Kau udah pusing ya? Yesus melakukan sesuatu, dia bertanggung jawab. Isa melakukan sesuatu, dia kabur. Siapa yang mau gantikan aku? Gue bro. Siapa yang mau gantikan aku? Ya karena dia disuruh kan. Kalau nggak disuruh dia tutup. Tentu dilibas itu. Bukti Seandainya tidak disuruh Allah, tentu dilibas itu orang-orang Romawi. Dengar dulu, dia yang melakukan, yang bertanggung jawab orang lain. Bukannya itu pengen. Oke, kita buka Markus 8 itu ya. kan gini Bang. Itu kan Allah yang memerintahkan. Ayat 31. Iya. Mau ke sini dia. Mau ke sini. Oke ya. Kita lihat Markus 8 ayat 31. Dan kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan dibunuh oleh Taurat dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus sendiri sudah meramalkan kebangkitannya. Ingat ya Pak ya. Anak manusia. Bukan Yesus itu. Yesus tidak berkata aku. Di situ anak manusia katanya. Oke. Memang anak manusia itu siapa? Saya kasih ayat lain wes. Apa? Aku juga anak manusia. Oke, saya kasih ayat lain ya. Matius 27 ayat 63. Ya lah memang kalau kata Injil itu anak manusia itu adalah Yesus memang. Nah, gitu dong. Mengerti. Cincai kan, Pak. Ngerti ya. Ya, oke. Aja. Aman. Saya kasih pembanding aja, Pak Munir. Thank you, Anda jujur. It's nice. Nggak apa-apa, nggak jadi Kristen nggak apa-apa. Aku bicara untuk pendengar setianya Bang Ibu. Ini ya, Matius 27 ayat 63. Nih.
Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu, Maksud Yesus itu, suatu itu pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Tuh, Yesus sendiri udah ngomong, aku nanti akan bangkit loh. Artinya apa? Itu hak-hak dia. Dia mau bangkit, mau jalan-jalan dulu kemana-kemana kayak bebas urusan dia. Karena apa? Karena dia punya kuasa atas kematian. Dicatat itu Pak. Sama juga, siapa yang percaya pada dia akan berkuasa atas kematian artinya. Nggak mati-mati. Sekarang mana ada nabi yang bisa membuktikan dirinya berkuasa atas kematian? Yang dia mati, terus dia bangkit, dan tidak mati lagi. Nggak ada. Ini masalahnya cuma perbedaan waktu aja sih. Kalau aku juga nanti akan mati, terus bangkit, nanti juga aku akan kekal. Oke, Walaupun kita di neraka seperti ini, Pak. pasti kekal. Oke, ya kita tahu ada argumen yang seperti itu. Tetapi tidak ada satupun yang berani mengatakan setelah 3 hari. Artinya Yesus punya jaminan bahwa dia punya kuasa. Dan tunggu dulu Pak Munir, yang membangkitkan kita itu siapa? Kalau Anda, bedanya ya dengan Yesus, Anda dan saya, kita ini dibangkitkan. Sementara Yesus, dia punya klaim atas nyawanya sendiri. Sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Coba lihat nih. Sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Ada ayat lain, saya kasih ayat lain ya. Saya kasih ayat lain. Aku berkuasa, dia sangat berkuasa penuh untuk mengambil. Yohanes 10 ayat 18. Nah, di sini dikatakan 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini nyawanya ya. Melainkan aku. Yesus memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sakarep-karepku dewe dong. Itu hak penuh. Aku berkuasa memberikannya. Yesus berkuasa penuh total. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Yesus secara total punya hak penuh untuk ngasih dan ambil nyawanya. Nah, Anda komparkan dengan manusia. Manusia nggak punya hak atas ini. Karena manusia di bawah kematian. Sementara Yesus di atas kematian. Ya, kenapa waktu disalib dia itu teriak-teriak Bapakku, Bapak. Wah, itu gampang banget itu. Aku. Itu gampang banget, Bang. Anda pasti juga udah dengar jawabannya ya. Jelas Yesus mengatakan seperti itu karena dia harus menggenapkan setiap firman. Iya. Dinubuatkan. Dia harus menggenapkan semua nubuatan. Bapakku tenang, kita disalib, gitu kan. Ini malah berarti ya ada kalanya sang bapak itu terpisah itu dari Yesus, nggak selamanya bersatu kan itu. Tidak seperti itu. Jadi gini Pak Munir. Yesus dia bukan pas dia disalib. Dia pas di Taman Getsemani pun dia bergumul. Nah, bisa Anda lihat. Artinya apa? Di dalam Taman Getsemani pun Yesus sudah mengatakan seperti ini. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu dariku. Yesus sudah mengatakan seperti itu. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa? Yesus ya benar-benar 100% Allah dan 100% manusia. Dia secara manusiawi, ya siapa yang mau gitu. Sampai berpeluh darah, sampai dia benar-benar seperti itu. Nah, itu kan memang firman itu menjadi manusia. Tetapi apa? Sama juga seperti kita nanti. Kita nanti di surga itu sudah nggak bisa berbuat dosa. Kenapa? Yesus pun dia kongruen dengan kehendak Bapa, bahwa dia harus disalib. Akhirnya dia memutuskan melakukan kehendak Bapa. Sama, kenapa kok di surga orang nggak bisa berbuat dosa?
Karena mereka kongruen dengan kehendak Bapa. Saya bisa, ada seorang bertanya seperti ini, kamu Pak, Bu Pendeta, kok kamu nggak ngerokok? Oh, emangnya kenapa? Katanya kamu merdeka dalam Kristus, berarti kamu bisa ngerokok, gitu kan? Nah, Bu Pendetanya jawab seperti ini, meski saya merdeka, tapi saya tidak bisa menabrak menabrak tatanan Tuhan dalam hidup saya. Itu namanya menyakiti badan saya. Nah, Yesus sama juga pada waktu itu dia bisa untuk menolak itu. Tetapi dia kongruen dengan kehendak Bapa. Toh dia walaupun dia berseru, dia tetap menyerahkan nyawanya, Pak Munir. Endingnya gimana? Kan gitu ngelihatnya. Oke. Capek ya, debat sama Bapaknya saya itu, ini. Debat sama saya membosankan ya ini. Udah gantung. Iya, yang lain itu sambil ngobrol lah, jangan ini. Iya. Malah Ayo, tidur. Bang Joker sekarang. Aku dari tadi. Ya, jadi saya ingin tambahin dikit ya. Kan tidak mungkin saya ambil dari pemikiran orang Kristen ataupun dari orang Islam. Kita ambil dari Yahudi saja. Saya tertarik dengan siapa Yesus, siapa keilahian Yesus ini, ya kan? Jadi Santo Yohanes itu adalah orang Yahudi kan, tentunya dia mengetahui ajaran Yahudi. Kalau kita buka di Kejadian 3 ayat 10 ya, Targum Onkelos itu menceritakan sesuai dengan yang Santo Yohanes katakan. Siapa keilahian Yesus ini? Kita baca ayatnya ya. Jadi Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Targum Onkelos menjelaskan ya. Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar firman-Mu, atau membra di sini ya, dafar itu, yang berjalan-jalan dalam taman itu, aku menjadi takut. Artinya memang Bapa ini tidak pernah menampakkan dirinya, betul. Berarti yang menampakkan dirinya itu adalah dafar. Yang berjalan-jalan di Taman Eden itu adalah dafar. Catat dulu Taman Eden itu di dunia ya. Jadi yang selalu menampakkan diri itu dafar atau membra dari Bapa. Pak Munir, Anda harus perhatikan ini. Anda masuk CIA bagus banget nih. Anda supaya tahu bahwa semua ajaran Muhammad itu tidak ada tertulis di dalam ajaran apapun. Tapi mengaku Tuhannya sama. Pak Munir, dengar lagi baik-baik nih ya. Kejadian 3 ayat 10. Targum Onkelos atau pemikiran dari orang Yahudi itu jelas ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar firman-Mu yang berjalan-jalan dalam taman itu. Berarti dafar firman ini, yang keilahian Yesus ini yang berjalan-jalan di Taman Eden itu. Berarti yang bertemu Musa, yang bertemu Abraham, yang selalu menampakkan dirinya kepada Musa dan Abraham dan semua orang pilihan itu adalah dafar ini. Dafar inilah yang mengeluarkan amar itu. Maka Santo Yohanes katakan betul. Tanpa dia tidak ada yang tercipta. Karena dafar inilah mengeluarkan amar itu. Atau logos inilah menciptakan rema itu sehingga segala sesuatu tercipta. Sesuai banget nih. Permisi Bang Joker. Silakan. Aku nambahin ya Bang. Ya. Itu kan biasanya ada bantahan dari praktisi sebelah ya, yang mengatakan, oh apa haknya mengatakan Yesus adalah dafar dan lain sebagainya gitu kan. Justru itu pertanyaan yang lucu. Tuaan Kristen ketimbang rabinik, Yahudi rabinik baru ada abad pertengahan. Kekristenan sudah ada dari abad awal. Jadi Yohanes punya hak penuh mengatakan bahwa Yesus adalah dafar logos itu sendiri. Silakan Bang. Betul banget. Jadi begitu Pak Munir, Anda masuk CIA ini Anda harusnya dapat ilmu yang sangat baik loh. Banyak orang yang menjelaskan Anda. Berarti Muhammad ini dapat ajaran dari mana? Yahudi menjelaskan sesuai dengan yang Santo Yohanes jelaskan loh. Pada mulanya Yesus adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. PB itu menceritakan Yesus, bukan Bapa. Kalau kau cari Bapa, carilah di PL. Kalau kau cari Yesus, carilah di PB.
Maka firman di situ adalah Yesus. Pada mulanya Yesus itu firman atau logos yang sama dengan membra dan dafar itu. Pak Munir harus mengerti itu. Kalau kita kaitkan ke Yahudi, manakah yang menjalankan sesuai dengan pemikiran Musa? Ya jelas Kristen. Kenapa? Karena Musa menjelaskan lewat rabinya, lewat Targum Onkelos itu, bahwa yang berjalan-jalan di Taman 3 ayat 10, Kejadian 3 ayat 10 itu adalah dafar, bukan bapa. Paham ya Pak Munir ya? Itu poinnya di situ, Pak. Berarti keilahian yang Yesus Kristus, kita tidak bicara kemanusiaan Yesus ya. Kita bicara keilahian yang menjadi Yesus ini. Keilahian yang menjadi Yesus ini, yang menjadi manusia ini. Gitu. Kalau udah menjadi manusia kan udah nggak bisa jadi Tuhan lagi, Bang ya. Tapi keilahian itu tidak akan hilang. Keilahian itu dia tunjukkan, dia tampakkan. Tahirlah kamu dari penyakit kusta. Tahir. 300 kilo perjalanan, dia cuma sebut anakmu telah sembuh. Dia menghardik alam. Itulah ciri keilahian. Itu bukan hanya mukjizat, itu ciri, tanda keilahian Yesus Kristus. Anda harus pahami itu. Dia bangkitkan orang mati, dia menghapus dosa. Dia memasukkan orang ke dalam surga. Dengan satu ucapan, jadi kehendaknya sendiri. Jadi dafar itu betul. Dafar itu adalah keilahian dari Yesus Kristus ini. Dia setara dengan Bapa. Karena tanpa, begini ya, kalau kita mau bicara yang ekstrim banget ya, tanpa dafar ini, Bapa bukan Bapa. Karena Santo Yohanes menjelaskan, tanpa dafar ini, tidak ada yang tercipta dari segala yang tercipta. Kita bicara keilahian sekali lagi ya, keilahian Yesus Kristus, kita bukan bicara kemanusiaan. Allah tanpa dafar itu patung. Itu, betul banget. Ya kan aku bilang tadi, apakah dafarnya Tuhannya itu cuma Yesus itu? Apakah nggak ada yang lain? Oh jelas. Karena dafar itu hanya menjadi manusia dari dalam sosok Yesus Kristus. Gitu. Dia bukan menjadi sosok kalamulo seperti menjadi Quran. Tidak, dia menjadi sesuatu yang hidup, Pak. Karena dafar ini hidup. Dia bukan matahari, berarti, dia bukan amar doang. Berarti gitu. Setelah itu nggak berfirman lagi dia? Siapa? Dafar menghasilkan rema. Begini Pak, dafar menghasilkan amar. Tuhan menghasilkan amar. Roh Kudus bisa beramar. Semua bisa berbicara. Maka berbicaranya mereka itu kalau dalam koine rema. Gitu loh. Jadi Yesus mengatakan, segala firman yang aku terima itu rema. Segala rema yang kau keluarkan dari mulutmu itu aku terima. Bukan logos yang Bapa keluarkan lagi saat Yesus menjadi manusia. Tapi remanya, kata-katanya yang kalian sebut kalimat tulo itu kata-kata. Bukan kalamnya lagi yang dikeluarin. Kalau kau tidak mengerti bahasa koinenya. Jadi dia mengeluarkan kalimat tulo. Bukan kalamulo. Paham ya? Jadi Bapa itu tetap Bapa tetap memiliki kalimat tulo, beda. Kalimat tulo dan kalamulo beda. Jadi Bapa itu tetap memiliki kalimat tulah. Tapi Bapa sudah tidak memiliki kalamulo saat di kalamulo itu menjadi manusia. Maka saya selalu sebutkan, Isa di dalam Quran itu memiliki dua versi. Versi pertama, versi waraka. Versi waraka itu, Isa itu masih kalamulo. Versi kedua, milik Abdallah, milik Abdallah, mirip milik Abdullah. Gak usah panjang-panjang lebar begini. Gini cara ngomongnya. Ya, Munir. Kalau kau samakan matahari sama Yesus, ku tanya dulu, samanya di mana? Biar ku bongkar dulu. Ya sama-sama apa? Berfirman kan, sama-sama berfirman kan. Oh, oleh karena berfirman, matahari berfirman. Apa yang bisa dikejar matahari? Kan sebelum menciptakan matahari kan Tuhanmu berfirman. Tak bongkar sebentar aja. Selesai. Udahlah, lanjutlah. Berfirman, apa yang jadilah matahari gitu kan. Jadi, nah terus berfirman Yesus, jadilah Yesus gitu. Satu sama penciptaannya. Kau lama di sini nggak tahu.
Apa yang dilakukan matahari? Dia menyinari alam semesta. Sampai sekarang kita bisa Terus bisa terus yang merasakan. kita dapat dari matahari apa? Itu hakikatnya, Pak Munir. Kalau nggak ada, Pak kalau Munir, nggak ada sinar matahari, matahari itu hakikatnya menyinari, Pak. Itu hakikatnya. Sama sekarang seperti apa yang asasi, bisa sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu hakikatnya Tuhan. Firman itu hakikatnya Tuhan. Bapa itu hakikatnya Tuhan. Maka betul konsep dari kekristenan, Trinitas. 3 pribadi dalam satu hakikat. Hakikatnya apa 3 pribadi ini? Tuhan, Pak. Kulit mangga, daging mangga, biji mangga, hakikatnya mangga, Pak. Paham ya? Kulit mangga, dalam satu mangga itu ada 3 pribadinya, Pak. Ada kulit, ada daging, ada biji, Pak. Pahami, Pak? Tapi hakikatnya apa? Mangga. Itu. Daniel, ayo. Kau dapat apa dari ini matahari? Bang Domba. Kau dapat apa dari matahari? Apakah kau dari matahari kau udah mengenal Tuhanmu? Ayo kita bandingkan. Udah matahari sama Yesus. Aku bingung sama pikiranmu. Matahari. Dengar dulu. Iya, Budekar. Lebih bermanfaat mana untuk sekarang Yesus apa matahari? Sekarang apa yang Yesus lakukan untuk kita nih? Semua bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan bermanfaat. Ini sekarang gini, berbedanya matahari sama Yesus. Kau kalau nggak bisa bedakan, sudah rusak pikiran. Kenapa? Apa yang kau dapat dari matahari? Ya, oleh matahari itulah kita hidup. Kebenaran kan? Kalau nggak ada matahari kita mati. Ya benar lah matahari itu. Jalan keterangan itu kan. Kalau Yesus tidak ada, cuma adanya matahari. Kau tahu Tuhan dari mana? Matahari bisa nggak membawa Munir masuk surga? Bukan. Ya bisa. Justru dengan yang diajarkan matahari apa sama kau? Yang diajarkan matahari apa? Yang diajarkan matahari bisa bawa kau ke surga. Gini, oleh dengan adanya matahari itulah kita tahu ada pencipta. Sekarang siapa pencipta? Ya, orang yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan matahari. Terus bagaimana Tuhan itu menciptakan? Ya, tentu aku nggak tahu caranya. Urusan dia. Jadi karena kamu tidak tahu, sekarang saya kasih tahu. Dengarkan baik-baik. Sekarang kalau tunggu dulu, aku mau main-main sama firman. Allah berfirman karena Allah memiliki firman. Yesus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Udah, selesai itu aja. Sekarang gini Munir. Sekarang mana lebih penting? Tunggu. Mana lebih penting matahari sama malaikat Jibril? Lebih penting dua-duanya aku. Mana kok? Ya, coba buktikan. Kalau nggak ada Jibril nanti nggak ada yang bisa menjelaskan bahwa matahari itu sebenarnya yang menciptakan Allah. Dan kalau nggak ada matahari, kita ini nggak bakalan hidup di dunia. Dan kamu dapat apa dari Jibril? Dapat wahyu Allah yang diturunkan lewat Al-Quran melalui Jibril. Lebih besar mana matahari yang itu Jibril sama matahari? Manfaatnya buat manfaatnya sama. Berarti Jibril sama matahari sama? Iya, manfaatnya. Tapi mulianya ya Jibril lah. Gitu. Perbedaannya apa? Jibril sama matahari? Perbedaannya Jibril bisa bergerak gitu kan. Sedangkan matahari cuma bisanya berputar di tempatnya, nggak bisa jalan ke sana ke sini. Aduh, udah tahu kau kayak gitu, kau tanyakan lagi matahari sama Yesus. Ya, manfaatnya matahari menghasilkan energi buat kita.
Itu sudah tugasnya dia. Jadi semua yang diciptakan Tuhan mempunyai tugas masing-masing. Ya, jangan kau sama-sama. Iya. Mau tanya lagi, matahari sama bulan lebih hebat mana? Matahari jawab. sama bulan lebih hebat matahari lah sedikit. Dari mana? Kalau nggak ada bulan gimana? Coba kau pikir Kalau dulu. nggak ada bulan nanti banjir air pasang. Nah sudah. Pasang terus. Nah, pokoknya ada masalah kan. Jadi sudah diciptakan. Sebetulnya iya. Mereka sudah punya tugasnya. Kalau nggak ada bulan. Jadi tidak ada. Kalau nggak ada bulan. Ini dengarkan nih ya. Dengarkan ya. Segala sesuatu yang difirmankan Tuhan itu ada maknanya. Bukan hanya sekedar perintah aja. Seperti domba kecil merintahkan anaknya beli rokok. Nah, bikin rokok dulu. Berangkat, maknanya nggak ada. Pak Domba saya tambahin. Ya, tambahin. Jadi gini ya Pak Munir ya. Pak Munir mau tahu efek dari Yesus ini. Iya. Apa manfaatnya? Tanpa Yesus Quran Anda tidak sempurna, Pak. Tanpa ada Isa, Quran Anda itu tidak ada sempurnanya sama sekali. Betapa hebat nama Yesus ini, Pak. Bahkan semua agama mencari-cari dia, mau menjadikan dia sebagai bagian dari agamanya. Ajaran Yesus ini kasih, Pak. Karena kasih inilah ya, Anda bisa menggunakan handphone ini dan berbicara dengan kami di sini, Pak. Karena orang yang memuji Yesus ini, Anda bisa gunakan handphone ini. Anda bisa mengetahui segala sesuatu yang Anda tidak pernah injak, Pak. Itu dampaknya Yesus, Pak. 2,5 miliar orang, Pak ya. 2, miliar orang berdoa dengan namanya. Memujinya, meminta dengan namanya. Lalu diberikanlah semua hal yang kebaikan karena meminta dengan namanya. Menciptakan segala hal yang Anda gunakan hari ini di rumah Anda. Tapi kenapa Yesus menolak saat dikatakan dia saat dipuji? Kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Apa Quran sempurna tanpa nama Yesus Kristus? Enggak ada di Al-Quran itu nama Yesus, Bos. Isa itu siapa? Loh, Isa ya Isa. Isa kan nggak disalib kan? Ya, Yesus disalib. Isa penjelasan siapa? Bukan Yesus dalam iman Bapak. Loh kan Isa kan nggak disalib kan? Saya nanya sama Bapak, Isa siapa? Yesus Kristus itu yang Isa. Kalian mengklaim bahwa Yesus itu adalah Isa. Itulah Pak. Dampaknya Bapak lihat. Dampak Yesus Kristus itu membuat orang ingin mengambilnya di setiap kitab sucinya. Namanya begitu hebat, Pak. Ajaran coba kamu tanya. Membuat Anda bisa menikmati hidup tanpa hukum syariat. Saya kasih tahu Bapak. Ini Pak membuat Jokar, Anda mempunyai hak asasi manusia. Itu karena Yesus Kristus, ajaran kasihnya ini membuat Anda memiliki hak untuk hidup tanpa hukum syariat. Itu dampak Yesus, Pak. Jadi berterima kasihlah karena ajaran kasihnya ini. Acing! Keluar kucing.